Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadira Gusfrianti dari kelas 1010. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan peran tokoh-tokoh. Dimulai dari I.R. Soekarno. I.R. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan proklamator kemerdekaan yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia dikenal sebagai orator ulung dan pemimpin karismatik yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno juga merumuskan Pancasila, dasar negara Indonesia. Menjabat sebagai presiden dari tahun 1945 hingga 1967. Ia berperan penting dalam membentuk identitas dan kesatuan nasional Indonesia. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970, tetapi tetap dikenang sebagai Bapak Bangsa. Peran Soekarno dalam merumuskan dasar negara. Yang pertama ada di perumusan Pancasila. Soekarno adalah salah satu penggagas utama Pancasila yang diusulkan dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disebut BPUPKI. Pancasila yang terdiri dari 5 sila kemudian menjadi dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Hatta atau yang biasa disebut Bung Hatta. Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia dan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 12 Juni 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta dikenal sebagai seorang intelektual dan ekonom yang berpengaruh besar. Bersama Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai wakil presiden 1945 sampai 1956. Hatta berperan besar dalam membentuk dasar ekonomi dan politik negara baru ini. Setelah pensiun dari politik, Hatta tetap dihormati sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Peran Muhammad Hatta dalam perumusan dasar negara. Peran dalam BPUPKI dan PPKI. Muhammad Hatta merupakan anggota aktif Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Dalam BPUPKI, Hatta terlibat dalam perdebatan tentang dasar negara dan bentuk pemerintahan yang akan dianut oleh Indonesia. Yang ketiga ada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 8 Oktober 1884, tepatnya di Kota Gadang, Sumatera Barat. Agus Salim juga dikenal sebagai diplomat ulung dan intelektual yang menguasai banyak bahasa asing. Ia aktif dalam pergerakan nasional dan terlibat dalam organisasi Serikat Islam. Setelah kemerdekaan, Agus Salim berperan besar dalam diplomasi internasional sebagai Menteri Luar Negeri, membantu memperkuat posisi Indonesia pada saat itu, yang juga dikenal sebagai The Grand Old Man of Indonesia. Agus Salim meninggal pada tanggal 4 November 1954. Peran Haji Agus Salim dalam merumuskan dasar negara, yaitu pengaruh dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Agus Salim menyumbangkan ide-ide penting dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga mendukung prinsip negara berdasarkan moralitas dan etika yang kuat, serta penekanan dan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia. Yang keempat ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah seorang diplomat dan pejuang kemerdekaan Indonesia serta Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Karawang, tepatnya di Jawa Barat. Subarjo terlibat aktif dalam pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda. Ia berperan penting dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai diplomat, Subarjo berkontribusi dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ahmad Subarjo meninggal pada tanggal 15 Desember 1978. Peran Ahmad Subarjo dalam merumuskan dasar negara yaitu menyusun
teks proklamasi. Subarjo memiliki peran dalam penyusunan dan penyampaian teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia turut berkontribusi dalam menentukan struktur dan isi dari deklarasi kemerdekaan tersebut bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kelima, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh nasionalis, sastrawan, dan politikus Indonesia yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan. Ia lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Salahwulunto, Sumatera Barat. Yamin dikenal sebagai penggagas Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga seorang ahli hukum dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Sosial. Yamin adalah penulis produktif yang menghasilkan banyak karya sastra dan tulisan tentang sejarah serta kebudayaan Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Peran Muhammad Yamin dalam merumuskan dasar negara yaitu usulan tentang dasar negara. Yamin mengusulkan konsep-konsep penting dalam perumusan besar negara termasuk gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun istilah Pancasila sendiri baru dikukuhkan, Yamin menyarankan prinsip-prinsip yang kemudian mempengaruhi besar negara Indonesia. Keenam, ada Khairul Saleh. Khairul Saleh adalah seorang tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama dikenal sebagai salah satu pemimpin kelompok pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia lahir pada tanggal 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Khairul Saleh aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan menjadi bagian dari kelompok radikal yang ingin mempercepat kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ia terlibat dalam politik dan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian serta Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara atau biasa yang disebut MPRS. Khairul Saleh meninggal pada tanggal 8 Februari 1967. Peran Khairul Saleh dalam merumuskan dasar negara yaitu politik dan diplomasi. Selain peran formalnya, Khairul Saleh juga berperan dalam politik dan diplomasi awal Indonesia, berkontribusi dalam upaya pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dan dalam mengembangkan struktur pemerintahan baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.